Pasamuan GKJ Argo Mulyo, selamat pagi. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam ibadah minggu pada tanggal 14 Juni 2020. Mari bersama-sama kita menyiapkan hidup dan hati kita masuk di dalam ibadah. Ibadah minggu saat ini kita alaskan dengan pengakuan sumber pertolongan kita hanyalah dari Allah Pencipta, Putra Penyelamat dunia dan Roh Kudus, pemelihara ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Di saat ini ku angkat tembang. Pasamuan GKJ Argo Mulyo, kita akan bersama-sama menerima sabda kasih dari Allah. Dan ketika kita menerima sabda kasih dari Allah, kita pun diajak untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Injil Matius pasal 22 ayat 37-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab
para nabi. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kasih Tuhan diberikan di dalam kehidupan kita. Kita diajak, diingatkan, dan bahkan menjadi sebuah keharusan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sudahkah kita melakukannya di dalam kehidupan kita? Atau justru kita sering melanggar apa yang menjadi perintah Allah? Kita tidak bisa mengasihi sesama, atau bahkan kita melupakan Tuhan. Mari bersama-sama kita mawas diri, kita mengakui segala dosa-dosa kita, dengan kita menyesalinya, dengan kita menyanyi dari pujian penyesalan Kidung Jemaat 467, bait pertama dan yang kedua, Tuhanku, bila hati kawanku. Pasamuan GKJ Argo Mulyo kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Maka Allah yang penuh dengan kemurahan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan kita akan diberikan anugerah yang akan menolong di dalam kehidupan kita agar senantiasa menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan diberikan kepada kita, Roma pasal 3, ayat 23 sampai 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, agar di dalam setiap kehidupan kita menjadi saksi Kristus yang sudah ditebus. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan kita menyanyikan pujian tanggapan pelengkap Kidung Jemaat nomor 243, bait pertama dan bait yang kedua, Sejahtera Tuhan. Dunia
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau mengizinkan kami untuk menerima sapaan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan pagi hari ini terambil di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 2 sampai ayat 8a. Keluaran 19 ayat 2 sampai 8a yang demikian sabda Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagian-Ku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang rindu belajar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Pasamuan GKJ Argo Mulyo, selamat pagi. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang terambil di dalam Keluaran pasal 19 ayat 2 sampai 8a. Dan kita saat ini diberikan tema komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama mengingat kembali yang saat kini kita sudah menjadi dewasa, yang saat ini kita sudah memiliki pengalaman. Kedewasaan pengalaman itu salah satunya didapatkan ketika seseorang masih menempuh pendidikan. Kita ingat waktu dulu kita masih sekolah atau kita kuliah. Tentunya seseorang yang sekolah, seseorang yang kuliah pasti dilandasi dari rasa ingin tahu dari diri seseorang agar mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi siswa atau mahasiswa tersebut juga harus patuh. Siswa atau mahasiswa tersebut juga harus ingat dan mau melakukan apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diberikan oleh guru atau dosennya, agar siswa atau mahasiswa tersebut di dalam kehidupannya itu selalu ingat, seperti ini toh yang diajarkan guru atau dosenku. Dan tentunya seorang guru dan dosen itu tidak akan pernah mengajarkan sesuatu yang jelek,
tidak pernah mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Pasti semuanya akan baik, akan berguna di dalam kehidupan para murid atau mahasiswa tersebut atau anak didiknya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, tentunya ketika menjadi mahasiswa atau menjadi seorang murid atau siswa, pasti di dalam perjalanan pendidikan kadang kita senang, wah luar biasa, saya suka mata pelajaran apa atau mata kuliah apa. Tetapi juga ada rasa bosan di dalam kehidupan ketika siswa atau mahasiswa tersebut menempuh pendidikan. Ada suka duka, ada pengalaman, dan bahkan ada pergumulan-pergumulan yang dialami oleh siswa atau mahasiswa yang saat menempuh pendidikan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan dari Keluaran 19 yang kita baca bersama-sama tadi, di situ menceritakan bahwa bagaimana kisah perjalanan umat Israel menuju tanah perjanjian. Ketika mereka sudah keluar dari negeri perbudakan, yaitu negeri Mesir, dari penindasan ataupun penjajahan di negeri Mesir. Di situ diceritakan saat itu bangsa Israel berada di padang gurun, atau mereka sedang berada di sekitar Gunung Sinai. Di situ diceritakan bahwa di dalam kehidupan bangsa Israel, mereka memiliki pemimpin, yaitu Musa. Di situ Tuhan berfirman kepada mereka, dalam hal ini berfirman kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa. Musa yang diberikan pesan, firman Allah yang harus nantinya disampaikan kepada bangsa Israel. Isinya adalah, firman itu berisi peringatan bagi bangsa Israel tentang bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di negeri Mesir. Bisa dilihat di ayat 3 sampai ayat yang keempat. Pernyataan Tuhan yang demikian, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Bangsa Israel diingatkan kembali ketika mereka dibebaskan dari perbudakan di negeri Mesir. Di sini Allah menegaskan bahwa bukan karena kekuatanmu, bukan karena hebatmu bangsa Israel kamu bisa keluar, tetapi karena kekuatan dari Allah sendiri yang menuntun bangsa Israel bisa keluar dari negeri Mesir menuju negeri perjanjian. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang menarik adalah kenapa Allah justru memilih bangsa Israel, memakai bangsa Israel ini menyatakan keselamatan kepada umat manusia dan dunia. Karena bangsa Israel memiliki keunikan. Keunikannya adalah sering ketika bangsa Israel ini jatuh, sering ketika bangsa Israel ini mengalami permasalahan kehidupan, mereka sudah dituntun Tuhan, tetapi ketika ada masalah, mereka meninggalkan Tuhan, mudah berpaling dari Tuhan, mudah lupa akan penyertaan Tuhan. Inilah keunikan bangsa Israel. Dan bahkan di dalam kehidupan bangsa Israel, di dalam cerita-cerita bangsa Israel, kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat 7. Di situ menyimpulkan bahwa menunjukkan salah satu kerapuhan bangsa Israel ketika mereka harus berhadapan dengan kesulitan. Mereka begitu mudah menyalahkan dan bahkan melawan Tuhan. Inilah keunikan bangsa Israel. Ketika mereka dipakai, dipilih oleh Allah, justru mereka ketika mengalami masalah, mudah menyalahkan Tuhan dan bahkan mudah meninggalkan Tuhan. Inilah sisi kemanusiawian yang dipertontonkan, ditunjukkan oleh bangsa Israel. Ketika Allah
ingin berkarya di dalam sejarah penyelamatan umat manusia melalui kehidupan bangsa Israel. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana jatuh bangunnya bangsa Israel ketika ingin lepas dari negeri penjajahan. Mereka dianggap sebagai komunitas, mereka dianggap sebagai sebuah kelompok yang bisa melakukan firman dan terus melayani Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah yang akan dipakai sebagai sarana keselamatan, menunjukkan bahwa Allah berkarya, Allah menganyamkan keselamatan bagi kehidupan umat manusia melalui peristiwa bangsa Israel. Ketika kita bisa dianggap sebagai komunitas, sebagai kelompok, sebagai gereja yang mau melakukan firman Allah di dalam setiap kelemahan kehidupan kita seperti bangsa Israel, kuncinya adalah kita mau melakukan setiap kehendak dan firman Allah di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bangsa Israel begitu mudah menyalahkan dan melawan Tuhan. Tuhan tahu bahwa di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian sangat mungkin mereka akan diperhadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan. Oleh sebab itu, mereka bisa sangat mudah untuk tidak taat kepada Allah. Atas dasar itulah maka Tuhan menetapkan perjanjian kepada bangsa Israel. Ada janji, walaupun kehidupan bangsa Israel itu mudah jatuh, mudah tergoda, tetapi ada janji yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Perjanjian itu adalah bahwa di dalam kehidupan umat Israel, Tuhan akan menjadikan mereka harta kesayangannya di antara segala bangsa. Itulah janji Tuhan, bahwa bangsa Israel akan menjadi harta kesayangan di antara segala bangsa. Dengan catatan, serta menjadikan bangsa Israel itu menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dan semuanya itu bisa terjadi ketika bangsa Israel tetap taat, bangsa Israel tetap berpegang teguh kepada apa yang difirmankan Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sama seperti ketika kita yang saat ini menempuh pendidikan, atau pernah kita bersekolah atau kuliah, pernahkah kita ingat, kalau kita mau menjadi seorang siswa atau mahasiswa yang sukses, atau yang cerdas, atau yang pintar, atau yang memiliki keterampilan atau skill yang baik, maka siswa atau mahasiswa tersebut harus patuh, harus ingat, harus bisa menunjukkan bahwa di dalam kehidupan siswa atau mahasiswa tersebut itu bisa setidaknya tahu atau jelas atau bahkan melakukan apa yang sudah dilakukan atau diperintahkan oleh guru atau dosennya. Kuncinya seperti itu. Kalau siswa atau mahasiswa ingin sukses, kamu harus patuh, kamu harus cermat, kamu harus teliti, jangan mudah bosan untuk belajar. Itu gambaran di dalam dunia pendidikan. Hal itu pun juga yang mengingatkan di dalam kehidupan kita. Allah pun mendidik di dalam iman kita. Keunikan yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel, dia mudah percaya, mudah mengatakan, ya Tuhan, aku percaya, ya Allah, aku mau dituntun. Tetapi mereka juga mudah melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan ketika bangsa Israel mengalami kesulitan ataupun permasalahan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, hal itu pun juga yang mengingatkan di dalam kehidupan kita.
sebagai orang percaya. Terkadang kita ini mudah untuk mengucapkan, ya Allah, aku mau dituntun, ya Allah, aku mau percaya, ya Allah, aku mau berserah. Tetapi terkadang di dalam perjalanan kehidupan kita, jika suatu saat terjadi masalah, jika suatu saat terjadi pergumulan di dalam kehidupan, terkadang kita ini sama seperti bangsa Israel. Begitu mudah melupakan Tuhan dan bahkan menyalahkan Tuhan di dalam permasalahan kehidupan kita. Sama, hampir sama di dalam kehidupan kita, sama seperti bangsa Israel. Karena apa? Ada sisi kemanusiawian yang ada di dalam kehidupan kita yang justru cenderung yang kita pakai, kita gunakan untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita dengan tema komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Di situ mengingatkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita bercermin selama ini. Sudahkah di dalam kehidupan kita, kita sebagai orang yang dipanggil, kita sebagai orang yang mungkin dipilih Allah, sama seperti bangsa Israel. Ketika kita memiliki keunikan secara pribadi, satu orang dengan orang yang lain, itu memiliki keunikan masing-masing. Sama seperti bangsa Israel. Keunikan di dalam talenta atau kelebihan kita, kepandaian kita, keahlian kita. Atau justru keunikan-keunikan yang lain di dalam kelemahan-kelemahan kita. Toh pada akhirnya, kalau Tuhan bilang ya, kita mau dipakai Tuhan, kita bisa apa? Kalau Tuhan bilang ya, kita mau berbuat apa? Kalau Tuhan mau memakai kita di dalam keunikan kehidupan kita, mari bersama-sama kita merenungkan kembali, belajar dari bangsa Israel. Jangan pernah kita minder, jangan pernah kita berkecil hati. Dari sisi manusiawi mungkin banyak sekali kelemahan, tetapi Tuhan akan memakai di dalam kehidupan kita menjadi komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, yang di saat-saat ini mungkin kita masih ragu untuk mencari sekolahan atau perguruan tinggi di mana kita akan bersekolah atau berkuliah. Saya bingung mau memilih perguruan tinggi yang mana, saya bingung memilih sekolah yang mana yang terbaik. Di dalam kebingungan kita, ketika diperhadapkan dengan banyak pilihan, mungkin kita merasa berkecil hati. Ya Tuhan, sebenarnya Tuhan mau bawa aku kemana? Mungkin kita akan melupakan Tuhan atau menyalahkan Tuhan, bingung Tuhan pilihannya akeh. Atau justru ketika kita mengalami permasalahan yang lain, misalnya ketika kita sedang sakit, kalau kita sehat, wah enak, luar biasa. Wah, kita memuji Tuhan, kita bersyukur, kita selalu ingat Tuhan. Tetapi suatu saat ketika kita mengalami sakit, segala sesuatu yang sudah dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita itu terkadang langsung hilang, langsung terlupakan, karena ada permasalahan kecil yang datang di dalam kehidupan kita. Justru kita menyalahkan Tuhan, meninggalkan Tuhan, atau bahkan kita terus bertanya, kenapa ini Tuhan terjadi? Sama seperti bangsa Israel. Katanya aku ini adalah bangsa pilihan. Katanya aku ini adalah bangsa yang dipilih di antara bangsa yang lain. Tetapi kenapa masih ada masalah di dalam kehidupan? Justru inilah yang menguatkan dan akan meneguhkan iman kita. Seberapa jauh kita ini menjadi orang yang percaya. Di dalam setiap kelemahan kita, di dalam setiap keterbatasan kita, Tuhan akan memakai di dalam kehidupan kita menjadi sebuah komunitas
yang percaya melakukan firman dan melayani Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pagi hari ini kita diingatkan kembali, perjalanan bangsa Israel itu ada jatuh bangun, ada suka, ada dukanya. Tetapi di dalam kehidupan mereka diingatkan ketika mereka berhasil dari negeri, keluar dari negeri penjajahan atau perbudakan di negeri Mesir, bukan karena kehebatan atau kekuatan bangsa Israel, tetapi karena anugerah dan penyertaan Allah yang menghantarkan kehidupan bangsa Israel bisa menikmati tanah perjanjian. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita rasakan, segala sesuatu yang sudah kita capai, segala sesuatu yang sudah membuat kita berhasil, itu bukan karena kekuatan kita. Itu adalah kekuatan dan pertolongan dari Allah. Jatuh bangun itu adalah perjalanan kehidupan. Suka duka itu adalah bagian dari kehidupan yang akan meneguhkan kehidupan dan iman kita untuk selalu percaya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita mau menjadi komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah, Allah mengingatkan bangsa Israel melalui Musa, ketika kamu mau menjadi harta kesayangan, bangsa yang kudus, maka kamu harus melakukan perintah agar kamu bisa disebut menjadi komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau disebut sebagai komunitas, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai orang yang percaya, yang mau melakukan firman dan melayani Allah, menjadi harta kesayangan Allah. Kita menjadi harta kesayangan Allah, maka kuncinya kita harus melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Jangan mudah untuk meninggalkan, jangan mudah untuk menyalahkan, atau jangan mudah untuk menghujat Tuhan ketika kita menghadapi sebuah masalah. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita merefleksikan di dalam kehidupan dan iman kita. Sama seperti murid atau mahasiswa. Kalau kita mau sukses, maka segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu dosen, itulah yang menghantarkan kehidupan kita. Kita cermat, kita teliti, dan kita lakukan apa yang diinstruksikan oleh guru maupun dosen kita. Itu yang akan membuat kita sukses di dunia pendidikan. Begitupun juga kalau kita mau sukses di dalam perjalanan kehidupan kita dan perjalanan iman kita, agar kita mendapatkan keselamatan yang sempurna, maka kita harus cermat, teliti, ingat, dan mau melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi dan bisa disebut sebagai orang percaya yang sukses, menjadi komunitas yang melakukan firman, melayani Allah, melalui setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita akan dianggap sebagai harta kesayangan, menjadi bangsa yang kudus, bangsa pilihan di antara bangsa-bangsa lain. Itulah yang sangat mendorong dan menolong kita untuk terus tetap teguh di dalam kehidupan dan iman kita, dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menjadi komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah melalui kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan gereja kita. Dan kuncinya, tetap lakukan firman Tuhan dan senantiasa memohon pertolongan Roh Kudus
agar di dalam perjalanan kehidupan kita bisa sukses sampai di dalam kemuliaan Allah yang kekal. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur jika pagi hari ini kami diingatkan agar kami menjadi komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Dengan kunci bahwa kami harus melakukan firman Allah, agar kami bisa disebut sebagai harta kesayangan, agar kami bisa disebut menjadi bagian pilihan Allah yang akan menjadi saksi di dalam kehidupan ini. Tentunya banyak sekali kelemahan dan keterbatasan yang kami miliki. Tapi kami percaya, jika Tuhan memanggil kami, maka kami harus siap sedia untuk menjadi komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Argo Mulyo, di dalam setiap tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan. Kiranya Engkau memakai kami semua yang adalah gereja Allah di dalam setiap kehidupan kami. Kami yang menjadi majelis, kami yang menjadi jemaat, dan kami yang ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Biarlah kami menjadi komunitas yang melakukan firman dan melayani-Mu di dalam setiap bagian kehidupan kami masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu yang saat ini masih terbaring sakit ataupun di dalam proses pemulihan kesembuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memulihkan kekuatan dan bahkan kesehatan melalui setiap obat-obatan dan bahkan perawatan dari medis yang diberikan. Dan kami percaya Tuhan akan memakainya sebagai sarana pemulihan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami yang saat ini masih menempuh pendidikan, kiranya Tuhan menolong kami semua di dalam pendidikan kami. Kiranya Tuhan memberikan kami ketekunan, Tuhan memberikan kami semangat untuk terus belajar. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan melalui pendidikan yang Tuhan berikan. Orang tua kami ya Tuhan, yang senantiasa mengasihi anak-anaknya ketika mereka harus mencukupi setiap kebutuhan yang diberikan. Kami percaya melalui setiap pekerjaan yang Tuhan berikan, apapun pekerjaan itu, semuanya akan mendatangkan rezeki, semuanya akan mendatangkan berkat untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga kami, kebutuhan anak-anak kami yang saat ini sedang bersekolah. Terima kasih ya Allah, Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang saat ini memasuki usia adiusu. Mari Tuhan, Engkau menolong orang tua kami ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, dan Tuhan mencurahkan roh hikmat agar di dalam kehidupan orang tua kami ini senantiasa menjadi teladan bagi kami anak cucu, generasi penerus untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kami yang saat ini terus bergumul mencari pekerjaan. Kami yang saat ini juga terus bergumul mencari pasangan hidup. Dan kami yang saat ini juga terus bergumul untuk menantikan momongan. Mari Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat, kekuatan, dan bahkan kesabaran. Biarlah segala sesuatu yang menjadi pergumulan kehidupan kami, ada pengharapan yang besar yang akan Tuhan berikan untuk kami boleh menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa kami yang saat ini terus berjuang untuk memutus penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang menjadi bagian dari bangsa ini, agar kami terhindar dari segala mara bahaya, dan bahkan Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan
Terkhusus kami berdoa ya Tuhan, untuk petugas medis. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua di dalam pelayanan mereka, ketika mereka harus berjuang menjadi garda terdepan untuk memutus penyebaran rantai pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan senantiasa akan memberikan kekuatan kesehatan. Tuhan menolong dan melindungi mereka, hingga mereka boleh melaksanakan pelayanan dan pekerjaan mereka di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan pergumulan bangsa kami ini, dan kami percaya Tuhan akan menuntun, sama seperti Tuhan menuntun bangsa Israel, bisa keluar dari negeri perbudakan, yaitu bangsa Mesir. Begitupun juga ya Allah, Engkau akan menuntun kami keluar dari situasi permasalahan kehidupan, ketika kami akan bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan akan senantiasa menuntun kami. Tuhan akan senantiasa memberikan kami kekuatan. Tuhan akan senantiasa memberikan masa depan dan pengharapan. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu akan menuntun dan menolong kami. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan kami untuk saling mengasihi dan mengampuni satu dengan yang lain. Di dalam Kristus, Sang Sumber kehidupan, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan bersama-sama bersyukur di dalam kehidupan kita, dengan kita memberikan persembahan. Sebagai dasar untuk kita bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan berfirman kepada kita, Mazmur pasal 50 ayat 14 yang demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Mari bersama kita bersyukur dengan kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian. Kidung Jemaat 287A, bait pertama dan yang kedua, sekarang beri syukur. Pasamuan GKJ Argo Mulyo, mari bersama-sama kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima sabda Tuhan. Bagaimana kita diundang, diingatkan, agar kita menjadi komunitas yang percaya, menjadi komunitas yang selalu melayani Tuhan. Mari bersama-sama kita undur dari tempat ini. Kita menjadi saksi Kristus dan bersyukur dan tetap percaya bahwa Kristus akan menyertai kita. Mari bersama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita menutup ibadah kita dengan kita memuji Tuhan dari pelengkap hidung jemaat nomor 225. Bait pertama dan yang kedua adalah hal yang tak ku tahu.